Itu anaknya si Abu Nawas. Dan itu gelangnya. Ayo ambil, ayo. Wah, enak banget nih gaymannya Wina. Siapa kalian? Kenalin. Nyai, ambilin ramuan di dalam. Iya, Nyak. Ya, ini kira-kira bisa sembuh apa enggak? Insya Allah Meme bisa sembuh. Belum terlambat kok. Coba aja kalau dibawa ke sini terlambat 1 jam. Bisa menyebar ke seluruh tubuh tuh racunnya. Ini ramuannya, Nyak. Alhamdulillah. Melati, Lili, kalian di dalam dulu ya. Sekalian siapin kasur buat Meme. Ya? Boleh permisi, saya mau ngolesin ramuannya ke Meme. Silakan, silakan. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyak, ada apa Nyak? Ya salah, ini siapa nih? Siapa nih anak? Tapi Popang, tolong bantuin sembuhin anak ayah. Anak ayah kena sengatan kalajengking. Hah? Sengatan kala kelingking? Kalajengking. Oh iya tuh. Ya salah, ini udah di bagaimana ini anak nih? Baru diolesin ramuan doang, Bang. Saya kesana dulu ya. Kenapa emang? Sinyalnya rada lola di sini. Ganti provider dong. Maafin Jini, ini nggak bisa bantuin Meme. Jini takut tapi kalah jengking. Udah, Jini nggak usah merasa bersalah terus. Ini bukan salah Jini. Udah, nggak usah bisik-bisik. Aye bisa ngeliat kok. Iya, kita kan bisa ngeliat jin kayak kamu. Itu bajunya kelap-kelip kayak lampu disco. Abu, mereka ini bener-bener sakti. Semoga mereka bisa ngebantu kita nyembuhin Meme. Untuk sementara, kita baringin Meme di sini dulu aja ya. Kita biarin obatnya tuh bekerja buat menetralkan racunnya. Ya. Makasih ya Umi, Abi. Panggil aja Aye Bapang, Babe Opang. Ya. Nah ini bini Aye, namanya Pok Sak Dua. Sak Dua? Sasa. Sedap sekali. Nah yang tadi tuh anak kita, namanya Melati Ame Lili. Perkenalkan, nama saya Abu Nawas, berasal dari Timur Tengah. Oh iya. Dan juga ini jin saya Dari- bernamakan Jini. Oh iya, sembari nunggu kepulihannya Meme, mendingan kalian stay dulu di sini, ye. Tadi kan saya juga udah nyuruh anak-anak saya untuk rapin kasur buat Meme. Terima kasih ya Mpok Sasa dan Bapang. Nah sekarang tunggu 10 menit lagi. Habis itu Meme baru dah Bisa sadar? diangkat dan ditiriskan. Hah? Emang anak saya bakwan? Enggak dong, maksudnya dibawa. Ke dalam? Keluar. Saya jadi nggak enak nih, makin merepotin. Enggak dong, nggak usah sungkan gitu. Kan kita sesama manusia harus tolong-menolong, ya enggak? Sekali lagi terima kasih Mpok Sasa dan juga Bapang. Makasih, Bacang. Bapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadah Tijan. Di episode kali ini Lenong Legenda menceritakan tentang dunia perdokteran. Sama-sama kita ngomong action. 1, 2, 3. Action. Nih hari aja jadi dokter ceritanya. Pasiennya ada banyak. 3. 3 dikit dong Pak. Pasien pertama. Sakit. Sakit bang. Sakit apa? Saya kok megang gigi saya bawaannya sakit, Pak. Kalau megang gigi udah pakai obat gigi tapi Udah. tapi masih sakit. Sakit, Pak. Lah kok bisa? Kalau pegang sakit, Pak. Pak, jangan, Pak. Jangan dipegang, cat saya masih basah. Tembok dong. Sakit dari mana lagi selain di gigi? Udah itu doang. Di sini juga sakit, Pak. Kok sakitnya banyak banget sih? Sakit, Pak. Sakit, Pak. Sakit juga, Pak. Oh, nih apa yang salah? Oh, tangannya cantengan. Jadi apa yang dia pegang sakit. Ini sih gampang. Oh. Kasih obat merah dikit aja sembuh. Ini semua sembuh ntar. Oh, tangannya jantengan. Iya. Harus dipotong. Oh, dijahit. Bang, mau dijahit, Bang. Mau dijahit. Itu gulung benang jahit apa kabel telkom? Ya udah kalau begitu terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Pasien kedua, Umi Kuaci. Wah, ini.
R-nya nyambung. Kamu sakit apa? Perutku sakit. Sini dong. Kok perutnya pindah-pindah? Oh iya. Lucu. Kepalanya sakit. Bukan putus cinta. Terus? Bukan sakit hati. Tapi Belum makan. Orang susah. Emang makannya apa sih? Ya ampun, saya cuma makan bubur. Bagus. Tapi lauknya nasi. Besok. Pokoknya pusing, saya nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Kalau nggak berhenti gampang. Apa? Ketik Anrex pasti pusing. Ya? Saya tunggu obat ya, Pak. Jadi saya tunggu obat Saya ya. tunggu. Besok-besok makan martabak manis kalau pakai nasi. Pasien selanjutnya. iklan aja Pak, iklan Pak. Udah. Iklan aja deh. Udah habis, Pak. Habis tuh. Tuh, kagak ada lagi. Oh iya udah, ambil dah. Kagak ada lagi kan pasiennya? Kagak. Udah. Kagak ada lagi. Kan yang satu meninggal di tempat. Sebelum nyampe. Kelamaan ngantri. Wadah Tijan. Gimanakah pasien yang satunya lagi? Apakah udah mati di tempat? Atau kagak? Kita lihat tapi nanti setelah yang ono dulu. Nah. Lamun aja. Ye, kayak ayam di jemur. Ini aneh, ngambek-ngambek mulu. Ngomel, pendapatan kita berkurang. Nih, ente pade terancam kagak digaji. Dan gitu dong, Bos. Udah puasa pula, Bos. Kagak batal, Bos. Puasa pul, emang aneh bapak ente? Puasa pul kasih hadiah, sembarangan. Iya, nanti ayah nggak bisa beli baju lebaran dong. Nah, aneh aja kagak beli. Ya harus gimana coba? Kalem tuanku, hamba sudah dapat info bahwa jin perempuan itu sudah diketemukan. Tak jauh dari sini. Nah, yang kayak gini nih, ada demen nih. Ente bagus nih. Tapi kita harus tetap waspada dan nunggu waktu yang tepat. Ya udah, ente kabarin aneh. Kapan tuh waktu yang tepat tiba? Ya? Baik tuanku. Beh, Meme udah sadar nih. Ya Zeyeng, kenapa? Meme udah sadar. Alhamdulillah. Beh, mereka siapa? Mereka semua itu yang udah nyelamatin Meme. Meme udah terbaring lemah selama 3 hari. Hah? 3 hari? Oh no. Sekarang alhamdulillah Meme udah sembuh. Dia belum sembuh total. Masih perlu pemutihan. Pemutihan. Pemulihan. Iya, itu Namanya pajak pemutihan. Bener tuh, Mei masih perlu banyak istirahat. Kalau gitu sementara waktu ini tinggal di sini aja dulu. Lagi pula rumah ini kan luas, jadi kalian bisa numpang di sini. Gini. Rupanya kamu di sini. Debu. Abu, ngapain sih kamu di sini? Justru aku harusnya yang nanya, kamu ngapain di sini? Jin itu kan bisa terbang, bisa ngilang, tapi kamu malah ngelamun sendirian di sini. Ngelamunin aku ya? Geer banget Anda. Jin itu lagi merenungkan sesuatu tahu. Merenungin aku ya? Terus merenungin siapa? Ini loh, Jin rasa ada yang aneh sama kalajengking itu. Karena dia besar dan dia bisa ngomong. Abu, coba deh kamu pikirin. Itu kan kalajengking. Terus kita itu nggak hidup di zaman dinosaurus yang semuanya itu serba jumbo. Nah, kok ada ya kalajengking yang bisa ngomong terus sebesar itu? Di lenong legenda itu kan biasa. Hewan besar, hewan bisa ngomong. Tapi ada satu hal yang aku bingung dari kalajengking itu. Apaan tuh? Dia kan ngomong, kalau kamu itu adalah jin Abu Nawas. Tahu dari mana dia? Ada yang nggak beres nih. Ada udang di balik tempenya. Jangan ngomongin makanan, puasa. Dia gosok. Abu, Ayo gosok. Abu gosok dong. Maafin Jini ya. Jini nggak bisa nyelamatin Mimi. Jini itu klinik. Panik. Tapi nggak apa-apa.
Meme juga perlahan mulai sadar dan siuman. Dan tidak beberapa lama lagi dia bakalan pulih kembali. Alhamdulillah. Kalau gitu, Jini lega. Ya udah, sekarang Ayah mau bantuin Babe Opang bikin ramuan sebagai wujud terima kasih karena dia udah nyelamatin Meme. Sekarang Jini juga mau pulang, mau ngejengukin Meme. Yuk. Yaudah ya, Jini balik. Bang, lusa udah kagak ada makanan buat sahur. Buka juga cuma cukup 1 kurma 1 orang. Kenapa sih datang-datang ngomel-ngomel aja? Abang tuh udah nggak ada penghasilan nih. Pasien udah pada kabur. Resiko uang makan juga berkurang. Nah, itu duit. Yen, Iya, entar juga jadi duit. udah dipinsul. Duduk dah. Ah, kagak perlu. Biasa. Kalau orang sakit emang ada yang kagak suka duduk, sukanya diri doang. Ayah kesini bukan mau berobat, ayah kesini mau komplain. Komplain kenapa? Ah, lu nggak becus ngobatin. Kalau kagak bisa ngobatin, kagak usah jadi tabib. Bentar, ini apaan sih? Bilangin tuh ke si angin-angin ini nih. Awalnya ayah cantengan cuman di kelingking kaki. Cuman gara-gara dia kasih ramuan, bukan cuma 1, malah menyebar. Jari-jari kaki ayah malah jadi cantengan. Terus pala ayah jadi sakit. Perut ayah malah terus-terusan mules. Kok bisa? Pak, gimana sih lu? Wah, kagak mungkin ah. Enggak mungkin bagaimana? Bisa ya aduin polisi nih mah. Malpraktek namanya. Jangan dong. Aneh ganti ramuannya. Ah, udah kagak perlu. Mending aja ke Babe Opang. Beda, nggak kayak lu. Bye. Emang dia beda sama aneh, dia mah gendutan. Kalau begini terus kayak gimana? Kita bisa bangkrut kalau kayak gini. Kagak bakal bangkrut. Ya elah, ngulek begini. Saya tukang ramuan apa tukang rujak sih? Nih, tambahin ini nih. Oh, ini kegunaannya apaan? Kalau itu gunanya buat ngilangin kutu air, kurap, kadas, termasuk juga panu. Ya, ngapa bilang Panu nunjuknya ke aye? Abisnya Babe putih banget. Ini Pano nyebar. Puas. Babe Opang nggak bikin ramuan juga? Jadi kita pan bagi-bagi tugas. Jadi Nyak Sasa tugasnya itu nyiapin obat-obatan. Kalau aye tugasnya tuh refleksi sama terapi. Saling bersinergi, simbiosis mutualisme. Betul sekali. Doa Babe ini juga mujarab loh. Selain tangannya juga sekel, tangannya barokah. Kalau ramuan ayam mah cuma syariat doang. Tapi apa yang lo omongin bener juga tuh gosok. Kok gosok? Lah kan abu. Abu gosok dong. Abu nawas. Ya itu maksudnya. Jadi antara doa sama usaha harus bersinergi. Harus seiring berjalan. Ayo bener-bener salut nyamannya Opang dan juga Babe Sasa. Salah dong. Harusnya Nyak Sasa, Babe Opang. sama aja dong kebalik. Daging kurban. Assalamualaikum. Silakan keluar. Aduh, Silakan. kenapa nih? Aye tempo hari ke rumah siapa namanya tabib angin. Terus aye berobat di situ. Bukannya sembuh, malah tambah parah. Pala aye jadi sakit, perut mual, terus jantengan. Awalnya di kelingking kaki aye, malah jadi nyebar kemana-mana. Lu berobat apa diguna-guna sih? Emangnya lu dikasih obat apa? Kagak tahu dah. Pokoknya aye kapok berobat sama dia orang. Tapi lucu banget sama tabibnya angin-angin gitu ya. Dia tuh sama juga kayak kita, ngobatin orang juga. Tapi bedanya lebih banyak yang suka berobat ke kita. Tarifnya juga mahal kalau di dia. Kalau di sini kan suka rela. Kalau ada kita kasih. Kalau nggak ada, ya udah saya thank you aja. Perasaan gue nggak enak nih. Ya udah, tunggu bentar ya. Bentar. Oh, jangan pingsan di sini. Ntar ada scene tambahan, ribet lagi. Gak apa-apa deh, kali-kali aja bisa manjangin durasi. Nih, buat obat cantengan sama salah obat lo. Makasih, alhamdulillah. Nah kalau di sini, ayah percaya dah. Alami, ramuannya mujarab pasti. Amin. Amin. Yaudah deh, kalau gitu makasih ya. Ayah permisi dulu. Iya, ayah lupa.
kagak bawa duit. Ini biasa. Pantesan muji-muji. Minta gratis. Ya udah hati-hati ya, mudah-mudahan sembuh. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan baru diomongin muncul orang kayak gini. Tapi ya, ngomongin soal tabib angin-angin, itu kadang-kadang ayah heran banget dah, kagak habis pikir. Karena dia itu nganggap kita tuh saingan. Dia lupa apa ya? Rezeki itu pan kagak ketuker. Iya bang, bener juga. Sering juga tuh mereka pasang tarif tinggi. Dan suka gunain cara-cara yang gak lazim buat nyembuhin orang. Iya. Malahan kadang-kadang cara haram pun dipakai sama dia. Yang penting pasiennya sembuh. Astagfirullahaladzim. Makasih ya Melati, Lili udah tolongin Meme. Itu karena Meme orangnya baik. Ya Me, kalau orang baik pasti ditolong Allah. Itu anaknya si Abu Nawas. Dan itu gelangnya. Ayo ambil, ayo. Wah, enak banget nih gaymannya Alina. Siapa kalian? Kenalin, kami adalah Double M. Kita juga Double M. Melati, Mimi. Aku juga M, Polili. Ada manis, gelangnya bagus. Nggak boleh, ini punya Mimi. Kalian mau ngapain? Jambret ya? Kami bukan jambret. Tapi kami mau meminjam itu gelang. Kalau nggak dikasih, ya udah nggak apa-apa. Palingan kami rebut tuh gelang. Itu tuh namanya jambret, tau nggak? Udah Mat, ambil aja. Kalian jangan macem-macem ya. Selama ada Tante Jini, kalian gak bisa ngapa-ngapain. Nah, muncul juga nih Jini. Baba, si Jini udah muncul nih. Hai Jini. Buah-buah, ngapain lo di mari? Lo harus ikut sama kita. Iya, lu harus ikut kita karena gelangnya udah sama gua. Gelang Jini. Bang, ini ngambil daun kenapa sama bunga-bunganya sih? Kalau bunga bang mah Ai demen. Ya elah, lu masih aja doyan namanya bunga bang. Riba. Belum beduk main mau makan aja. Daun juga disikat sama dia. Ya salam nih lagi. Ini mau didoain dulu, ya. Ntar abis itu baru lu ulek. Hilang dong. Abu, gimana rasanya punya peliharaan jin? Cantik lagi. Peliharaan emangnya anggora. Dia itu udah ayah anggap seperti keluarga ayah sendiri. Bagus tuh. Orang sering kali semena-mena sama jin, sampai suka disama-samain sama kucing. Itu ngomong-ngomong lu nemu si Jini di mana sih? Gimana tuh ceritanya bisa ketemu begitu? Aduh, ayah nggak paham. Tapi ayah ngerasa kalau dia itu adalah anugerah dari Tuhan. Iya. Lili, anaknya yang paling cakep kenapa? Tarik napas dulu. Ayo dong cerita sama Nya. Masa nggak mau ngomong sih kayak limbat? Li, makanya kalau bulan puasa siang-siang jangan pada main lari-larian. Ntar kalau aus bagaimana? Masa mau buka? Abis pada main kucing-kucingan ya? Si Mimi mana? Ih, kemana sih mereka? Makanya kalau main petak umpet jangan jauh-jauh, susah nyarinya. Memes sama yang lain. Kenapa? Mereka dicoloknya. Aduh, makanya kalau main tuh jangan main colok-colokan, bahaya kalau kena mata. Bukan itunya, maksudnya diculik. Diculik? Bang, gimana nih, Bang? Apa benar diculik? Apa benar? Tenang. Ini siapa yang nyulik ini? Tadi ada 2 orang yang nyamperin. Namanya Mama sama Memet. Mereka ngambil gelangnya Meme. Terus?
Terus datang jin yang namanya Baba. Dia bawa labu hijau. Terus Meme sama yang lain kesedot di dalamnya. Aduh, kesedot bagaimana? Pakai sedotan? Hah? Kagaknya. Pokoknya orangnya aneh dah. Aduh, bener-bener kasihan si Meme. Mana baru sembuh lagi. Ya ampun, udah diculik aja anak ayah. Bang, ayo kita tolongin bang. Sekalian anak kita si Melati. Ayah tahu siapa ladangnya? Galangnya sapi perah. Iya itu maksudnya. Ini pasti nggak lain nggak bukan kerjaannya si angin-angin. Itu anak buahnya aja si Mamat sama si Mehmet, ya nggak? Yaudah, ayo kita ke sana sekarang. Ayo. Sebentar. Kita nggak boleh gegabah. Si angin-angin tuh orangnya suka nekat. Dia tuh nih, licin. Licik. Iya, itu. Licin, pantai musola. Bang, terus gimana sekarang bang? Udah tenang, ya. Kita pasti menyelamatkan mereka. Tapi nanti, sekarang don't go anywhere, I'll be back. Ngerti nggak lu? Enggak. Tahu ayah aja nggak ngerti. Bentar deh pokoknya, ya. Tante Jini keluarin kita dari sini. Tante Jini coba ya, Mei. Ayo dikit lagi. Jini nggak apa-apa. Aduh, maafin Jini ya, Meme. Melati, ini nggak bisa tembus di tempat ini. Ini tempatnya Baba. Kekuatan Jini udah habis. Tanpa gelang itu, kekuatan Jini kagak maksimal. Tante Jini, gelangnya udah nggak ada. Maafin Meme ya. Iya tuh, gelangnya diambil sama Mamat Memet. Mereka tuh udah ngincer Jini. Selamat datang di rumahku. Kok mau jelek kayak gini di bang rumah? Hai Ginjat, lepasin kita. Kita mau diapain sih di sini? Iya. Hei Baba, keluarin mereka dari tempat ini. Ini tuh bukan tempatnya mereka. Nanti setelah pekerjaan lo selesai gini, Kerjaan apaan? kerjaan lo gampang. Lo cukup bantuin tabib angin-angin. Agak ogah ya. Itu pekerjaan yang kotor. Cuy. Lo mau jadi gelandangan? Ayah hancurin gelang ini. Habis lo Jini. Baba, jangan ngancem-ngancem. Kalau lu cowok dasar cowok pengecut. Udah, lo mau jadi gelandangan atau bantuin? Atau mereka yang akan jadi budak selamanya di sini? Oke, fine. Kali ini lo boleh menang. Tapi kebenaran pasti ngalahin lo. Ayo ikut. Ngapain lihat-lihat? Maunya gitu doang ngambek sih. Itu cengar-cengar ngapain? Cengar-cengir. Jangan susah hati gitu dong Tuan Nyonya. Senyum dong. Pemasukan kita lagi nihil begini, lu suruh kita senyum. Tapi kali ini gaji kita 2 kali lipat ya Nyonya. THR juga. Jabatan kita naikin lebih tinggi lagi. Sebab sekarang jin perempuan milik Abu Nawas sudah di tangan kita. Yang bener. Ente berdua kalau bohong ana jitak bolak-balik ya. Kagak aman ente ntar. Mereka kagak bohong Tuhan. Sekarang Jini sudah menjadi milik kita. Cakep itu, aman deh, aman ya. Jin ini unik, cantik ya. Masih. Baba, Memet, Mamat. Kerjanya pada bagus. Aman deh tuh ya. Aman ya. Tuhan, sebentar lagi bakal ada pasien datang kemari. Hamba sudah sebar penyakit. Biar orang